Shalom. Lagi katakan shalom. Pagi ini mari kita siapkan hati kita. Kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari tutup mata, kita akan berdoa. Kami memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada saat ini semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami tahbiskan ibadah kami saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat Tuhan untuk berdiri. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan meninggikan Dia. Haleluya. Selamatkan kita, Akan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkan hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan, dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Sang Raja
terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Oh. Hey. Haleluya. Oh. Sama-sama katakan. Diberi kuasa Raja mulia menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa. Pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Besar. Sungguh besar kau Tuhanku, dan kau berisah hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak kerakyatan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Yesus adalah Allah yang luar biasa. Amin. Oh. Sama-sama katakan. Diberi kuasa Raja mulia Amin. menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa. Ku pakai kuasa Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi Allah ada bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Hey. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak kerakyatan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar. Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau berisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak kerakyatan. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Berpujilah Engkau Raja. Berpujilah Engkau Raja segala raja. Yang membebaskan saya dan saudara. Amin. Hey.
kembali. Kami bersyukur Tuhan. Ini pujian kami. Kami mau masuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Tidak ada alasan untuk kami tidak bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kasih dan setia-Mu begitu besar yang Kau curahkan di tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sanjung Kau di tempat tinggi. Sebab Engkau iman besar agung Tuhan. Kau di tempat tinggi, sebab Engkau iman besar aku, ku sanjung.
kasih Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami pada saat ini Tuhan, biarlah menjadi dupa yang berbau harum untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Saatnya kami mau duduk diam, merenungkan firman-Mu, belajar dari firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, berbicaralah bagi kami semua. Apa yang hendak ingin Engkau nyatakan bagi kami, sehingga di saat kami pulang, iman kami Tuhan semakin dikuatkan di dalam Engkau, dalam menghadapi segala sesuatu. Ini doa kami, berbicaralah bagi kami semua dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Shalom, shalom, haleluya. Semuanya sehat-sehat, baik-baik, karena nyata penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan bagi kita semua. Baik, kita langsung saja, mari kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama. Mika pasalnya yang ke-7. Mika pasal 7 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kita akan memperhatikan firman Tuhan ini. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekali lagi, Mika pasal 7 ayat 1 sampai 8. Dengan judul perikop firman Tuhan ini, kemerosotan akhlak Israel. Demikian bunyi firman Tuhan ayat pertama. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur, tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Ayat 7, pengharapan baru bagi Sion. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Puji Tuhan. Adapun tema renungan kita pada pagi hari ini yaitu bangkit dalam pergumulan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sangat tahu betul, memahami, mengerti dengan baik bahwa yang namanya pergumulan itu selalu akan ada, datang di dalam kehidupan kita. Selama kita ada di dalam dunia, hal itu tetap akan ada. Kita memahami, mengetahui hal ini dengan benar. Nah, di dalam kita menghadapi setiap persoalan, pergumulan yang datang, kepada siapakah kita menaruh harap untuk memberikan solusi atas persoalan yang kita hadapi? Siapa yang kita harapkan untuk dapat
menolong kita, memberikan jalan keluar atas apa saja yang kita hadapi di dalam dunia ini. Kalau orang yang banyak uangnya, harta benda, kekayaannya, dengan mudah dia akan mengatakan, harta kekayaan, uang yang saya miliki itu dapat menolong saya keluar dari persoalan yang ada. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa tidak semua hal itu dapat dibeli dengan uang. Tidak semua hal dapat ditukar dengan harta kekayaan yang kita miliki. Bagi yang punya jaringan, koneksi, teman yang dapat diandalkan, mungkin akan mengharapkan bahwa koneksi, jaringan, teman dekat saya dapat menolong saya keluar dari masalah ini. Tapi ada saatnya di mana semua teman kita, jaringan koneksi kita itu pergi menjauh, tidak mau menolong, tidak mau membantu, tidak mau mengambil rugi waktu kita kesusahan untuk dapat memberikan pertolongan. Bagi yang punya kekuatan, kehebatan, kepintaran, mungkin akan mengandalkan kepintarannya, kehebatannya, kekuatannya untuk dapat menolong dia. Tetapi ada kondisi di mana semua yang kita miliki itu tidak dapat menolong kita keluar dari persoalan yang ada. Lalu apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi setiap persoalan yang ada? Firman Tuhan yang kita baca di dalam Mika pasal 7 ayat 1 sampai 8. Kita sudah baca, memperhatikan dengan baik. Di situ memberikan suatu petunjuk. Petunjuk apa yang harus kita perbuat. Memberikan kita langkah-langkah yang harus kita ambil di dalam menghadapi persoalan yang ada. Kalau di luar sana tadi mengandalkan kekayaannya, uangnya, mengandalkan jaringannya, koneksinya, mengandalkan kepintarannya, kehebatannya. Tetapi Nabi Mika di dalam firman Tuhan ini tidaklah demikian. Ia hanya menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia hanya mengandalkan Tuhan, bahwa hanya Tuhan sajalah yang dapat menolongnya untuk keluar menghadapi segala pergumulan yang ada. Baik, mari kita lihat apa yang dihadapi oleh Nabi Mika ini. Pergumulan yang bagaimana yang dia hadapi, sehingga dia hanya menaruh harap, pengandalannya hanya pada Tuhan saja. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6, kalau kita perhatikan di situ dijelaskan sangat jelas bagaimana pergumulan Nabi Mika di sini. Menghadapi pergumulan yang begitu berat. Nabi Mika, ia melihat kehidupan bangsa Israel ada di dalam dosa. Ia melihat kehidupan umat Tuhan, bangsa pilihan Allah yang hidup di dalam dosa, melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan. Sehingga sebagai nabi Allah, Mika dia kecewa, dia menangis, dia bersedih. Dia meratapi nasib bangsanya, bangsa pilihan Allah yang berbuat dosa di hadapan Tuhan. Ia mengambil beban ini, dia bergumul melihat kehidupan anak Tuhan yang ada di dalam dosa. Mika melihat adanya suatu perbuatan-perbuatan atau
perilaku-perilaku kejahatan yang mendominasi kehidupan bangsa Israel. Perbuatan perilaku kejahatan yang menguasai anak-anak Tuhan, kehidupan anak Tuhan. Dia melihat adanya kemerosotan moral yang dipertontonkan, yang disajikan, diperlihatkan di sana di segala bidang. Nabi Mika melihat adanya kemerosotan sikap perilaku, kemerosotan budi pekerti, bahkan kemerosotan iman percaya di hadapan Tuhan. Segala perbuatan kejahatan itu disajikan di sana, diperlihatkan di sana dalam segala bidang. Memang sangatlah ironis apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa pilihan Allah. Bahwa umat kesayangan Tuhan, pilihan Allah, anak-anak Tuhan, seharusnya kehidupan mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang ada. Seharusnya kehidupan mereka sebagai umat pilihan Allah menjadi terang di mana saja ia berada. Menjadi terang di sekelilingnya. Tetapi apa yang terjadi yang Nabi Mika lihat? Justru sebaliknya lah yang terjadi. Malah mereka hidup di dalam dosa. Hidup di dalam segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Inilah gambaran perbuatan-perbuatan yang Nabi Mika lihat di dalam kehidupan anak Tuhan. Suatu pemandangan yang menyayat hati, miris melihat kehidupan anak Tuhan yang ada di dalam dosa, perbuatan kejahatan. Kepalsuan, kemunafikan, ketidakjujuran, itu yang digemari, dilakukan, disukai setiap harinya. Sehingga ia kecewa, menangis, bergumul di hadapan Tuhan karena melihat keadaan yang seperti ini. Mari kita lihat apa yang Nabi Mika katakan di ayatnya yang pertama. Celakalah aku, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau. Seperti pada pemetikan susulan buah anggur, tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah ara yang kusukai. Nabi Mika yang mengatakan bahwa keadaannya seperti orang yang sedang berusaha untuk mengumpulkan hasil panen di saat sedang terjadi gagal panen. Ia berusaha mengumpulkan, ia berusaha memanen, padahal terjadi gagal panen. Di mana tidak ada buah yang dapat dimakan. Tidak ada buah yang disukai. Tidak ada buah yang enak rasanya. Kalaupun ada buah, sisa buah yang terkumpul dari hasil panen itu, kualitasnya tidak baik. Tak dapat dinikmati, tak dapat dirasakan dengan puas karena tidak baik. Sehingga Nabi Mika ia mengatakan kepada dirinya, celakalah aku. Di awal dia mengatakan celakalah aku. Karena tidak ada buah yang dapat dia makan. Tidak ada buah yang dapat dia rasakan. Tidak ada buah yang dapat dijumpai. Kalau orang gagal panen, pasti perasaan kecewa. Sudah pasti. Kita dapat membayangkan seorang petani menanam,
di kebun yang dia harapkan saatnya akan tiba untuk memanen, menghasilkan buah-buah yang banyak. Berbulan-bulan ia menanti, membersihkan, memupuk, menjaga, menunggu. Setelah tiba saatnya untuk memanen, malah gagal. Tak ada buah yang dapat dikumpulkan. Tidak ada buah yang memberikan buah yang begitu enak. Buah yang diharapkan untuk lebih banyak malah tidak ada. Lalu dengan perasaan yang kecewa, pergi di kebun, memanen. Terpaksa harus memanen dengan perasaan yang kecewa. Mengumpulkan mana yang baik dikumpulkan, yang tidak baik dibuang. Dan yang terkumpul itu pun lumayan ada, tapi kualitasnya tidak baik. Tidak dapat dirasakan, buahnya tidak enak. Sehingga ia mengatakan, celakalah aku. Sudah sedikit, tidak baik pula. Betapa kecewanya sang petani ini. Di sini Nabi Mika, ia memakai kebun anggur. Memakai suatu kebun anggur sebagai suatu gambaran atau perumpamaan tentang kehidupan bangsa Israel. Kehidupan umat-umat Tuhan. Untuk menyatakan bahwa buah yang dinantikan oleh Tuhan itu tidak ada. Buah yang diharapkan oleh Tuhan tidak ada. Buah yang Tuhan ingin lihat dan rasakan itu tidak ada. Suatu kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak menjumpai, Tuhan tidak melihat mana kehidupan yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tidak melihat, Tuhan tidak menjumpai suatu kehidupan di mana sikap perilaku yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Budi pekerti, iman yang kokoh, Tuhan tidak menjumpai, Tuhan tidak melihatnya. Tuhan tidak melihat suatu kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalaupun ada yang Tuhan lihat, hanyalah satu, sedikit. Ibaratnya 1:10, 2:10. Yang sedikit ini itu yang baik, yang banyak ini yang tidak baik. Dan yang sedikit ini pun kualitasnya tidak baik. Tuhan tidak melihat mana yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Hari ini bertobat, besok berbuat jahat lagi. Hari ini menangis, memohon ampun pada Tuhan, besok lakukan dosa lagi. Itu yang terjadi. Tuhan tidak melihat mana yang betul-betul bertobat di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menjumpainya. Malah yang Tuhan lihat kepalsuan, kemunafikan, ketidakjujuran. Nabi Mika mengatakan tidak ada buah yang dapat dinikmati. Tuhan melihat tidak ada kehidupan yang betul-betul mana yang menyenangkan hati Tuhan. Lanjut kita lihat di ayat yang kedua apa yang Nabi Mika katakan. Orang saleh sudah hilang dari negeri dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Dengan terang-terangan Nabi Mika mengatakan tidak ada orang jujur. Orang saleh sulit untuk ditemukan. Tidak ada orang jujur, tidak ada orang saleh. Yang ada pembunuh, mengincar darah, pembuat kejahatan. Itu yang dia lihat. Lalu lanjut,
Ayat 3, tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap. Pembesar memberi putusan sekehendaknya. Dan hukum mereka putar balikkan. Para pejabat hukum dikatakan bisa disuap. Sehingga dengan seenaknya mengambil keputusan, memutarbalikkan kebenaran hukum yang ada. Seharusnya para pejabat menegakkan kebenaran, hukum menegakkan keadilan di sana. Tetapi dikatakan dia dapat disuap, menerima suap. Sehingga dengan seenaknya mengambil keputusan, memutarbalikkan fakta kebenaran yang ada. Nabi Mika katakan tidak ada orang saleh, tidak ada orang jujur. Pejabat hukum mudah disuap. Yang terlihat adalah pembuat kejahatan. Lalu lanjut di ayatnya yang keempat. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Sampai di situ. Apa maksudnya ini? Orang yang terbaik. Tapi seperti tumbuhan duri. Orang yang jujur seperti pagar berduri. Orang baik tapi berduri. Kena tertusuk duri jika kita mendekat. Berbahaya. Maksudnya bahwa orang yang pura-pura baik sama dengan munafik. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri. Berbahaya. Orang-orang yang pura-pura baik sama dengan munafik. Kita dapat membayangkan bagaimana orang yang pura-pura baik di hadapan kita. Di sini tidak ada, di luar sana banyak. Di depan baik, di belakang. Firman Tuhan katakan berbahaya, seperti tumbuhan berduri, pagar berduri. Lanjut di ayatnya yang kelima dikatakan, janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu. Teman tak dapat dipercaya. Teman tidak ada kejujuran. Sulit untuk dipercaya mana yang benar-benar teman. Di ayatnya yang ke-6 lagi dikatakan, sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya, musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Keluarga pun sulit untuk dipercaya. Nabi Mika katakan, keluarga teman sulit untuk dipercaya. Tidak ada kejujuran, tidak ada kasih di dalamnya. Sulit untuk dipercaya. Malah yang terlihat di sana adalah pembuat kejahatan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Mika di sini itu tidak jauh berbeda dengan keadaan manusia sekarang ini. Bahwa betapa sulitnya kita mencari orang yang betul-betul jujur. Betapa sulitnya kita mencari orang yang benar-benar baik. Orang yang benar-benar dapat dipercaya. Sulit. Apa yang kita lihat sekarang ini? Kejahatan semakin meningkat dalam segala bidang. Sulit untuk kita temukan mana yang baik, betul-betul baik, betul-betul jujur, betul-betul dapat dipercaya. Namun apapun situasi dan kondisinya, orang percaya, anak-anak Tuhan, kita dituntut untuk selalu menunjukkan kualitas hidup.
kualitas hidup yang tidak mudah terbawa oleh arus dunia. Kita anak Tuhan dituntut untuk tetap menjaga kualitas hidup sebagai anak-anak Tuhan. Orang percaya, anak-anak Tuhan dituntut setiap harinya untuk selalu berbuat jujur, untuk selalu berbuat yang benar, menjadi orang yang betul-betul baik, menjadi orang yang betul-betul dapat dipercaya. Menjadi orang yang baik, orang yang jujur, orang yang dapat dipercaya dalam segala bidang. Ini adalah tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan kita tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Bagaimana supaya kualitas hidup kita sebagai anak-anak terang, sebagai anak-anak Tuhan, tidak mudah terpengaruh oleh arus dunia, terbawa arus kenikmatan dunia yang ada di sekeliling kita. Tidak mudah disuap, tidak mudah terpengaruh, tetapi tetap mempertahankan kualitas hidup kita sebagai anak-anak terang, anak-anak Tuhan. Dari ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Inilah gambaran-gambaran, perbuatan-perbuatan yang dilakukan umat Tuhan bangsa Israel di sana. Bahwa betapa bobroknya, rusaknya moral kehidupan umat Tuhan bangsa Israel. Sehingga Nabi Mika sebagai utusan Tuhan, ia harus menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat Tuhan yang ada. Sebagai hamba Allah, utusan Tuhan, seorang nabi, ia harus bisa menyatakan kebenaran dan keadilan. Meskipun di sekelilingnya tidak mendukung, di sekelilingnya penuh tantangan, tetapi ia harus bisa menyatakan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah umat Tuhan yang ada. Dan melalui Nabi Mika, Tuhan pun memperingatkan bahwa hari penghukuman itu akan segera datang kepada bangsa Israel. Ayat 4 bagian B. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Tuhan memperingatkan bahwa hari penghakiman itu akan segera datang menimpa bangsa Israel. Hari penghukuman bagi mereka yang melakukan kejahatan. Hari penghukuman bagi mereka yang hidup di dalam dosa. Lalu apa yang Nabi Mika harus lakukan di dalam pergumulannya ini? Apakah ia membiarkan nasib bangsa Israel ditimpa oleh hukuman yang dahsyat dari Tuhan? Membiarkannya? Tidak. Firman Tuhan di ayatnya yang ke-7, di situ kita dapat melihat ada 3 hal yang Nabi Mika lakukan di dalam pergumulannya membawa bangsa Israel di hadapan Tuhan. Bahwa yang pertama ayat 7 bagian A, tetapi aku ini akan menunggu Tuhan. Yang Nabi Mika lakukan adalah menunggu Tuhan. Ini yang dilakukannya. Di dalam pergumulannya, ia tidak berputus asa. Di dalam pergumulannya, ia tidak meratapi kesedihannya, kesusahannya. Tetapi ia bangkit. Ia bangkit dan menginginkan umat Tuhan, bangsa Israel, itu segera dipulihkan oleh Tuhan. Nabi Mika tidak mengharapkan agar bangsa Israel itu mengalami penghakiman Tuhan. Tidak. Tetapi dia bangkit dan menyatakan diri untuk selalu menunggu Tuhan. Apa yang ditunggu? Pertolongan Tuhan. Bahwa Tuhan akan segera datang untuk memulihkan, menyelamatkan bangsa Israel.
Kata menunggu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya tinggal beberapa saat di suatu tempat sambil mengharapkan sesuatu akan terjadi. Tinggal di suatu tempat, tidak kemana-mana. Satu tempat sambil menunggu akan terjadi sesuatu. Menunggu-nunggu sama dengan mengharapkan. Menunggu-nunggu sama dengan menanti-nantikan. Jadi menunggu-nunggu Tuhan berarti menanti-nantikan dengan segala pertolongan yang datang dari Tuhan, di mana hati, pikiran fokus kepada Tuhan sambil mengharapkan pertolongan yang dari Tuhan. Menunggu-nunggu Tuhan berarti tidak pergi ke tempat lain mencari pertolongan. Tetap di suatu tempat sambil mengharapkan datangnya pertolongan dari Tuhan. Mengapa Nabi Mika menunggu-nunggu Tuhan? Karena ia memiliki suatu keyakinan, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, bahwa Tuhan akan segera datang untuk membebaskan bangsa Israel. Memiliki keyakinan, pengharapan bahwa Tuhan akan segera datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penghukuman yang dahsyat. Ini yang dilakukannya untuk menunggu Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kita menghadapi persoalan atau pergumulan yang ada, kata menunggu untuk sebuah jawaban terkadang membuat kita gerah, gelisah, tidak tenang. Kita ingin Tuhan segera menjawabnya. Jika kita berdoa, ketika kita menantikan jawaban, kita mau Tuhan menjawabnya, tidak menunggu begitu lama. Tetapi ingatlah satu hal, bahwa Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab penantian kita. Tuhan punya waktu yang tepat untuk menjawab segala pergumulan doa kita di hadapan Tuhan. Yang Nabi Mika lakukan menunggu Tuhan. Tidak dijelaskan di sini berapa lama dia menunggu. Tetapi yang dia lakukan tetap menunggu Tuhan. Menunggu dengan penuh keyakinan yang kuat bahwa Tuhan segera akan datang menolongnya. Lalu yang kedua, ayat 7 bagian B. Akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Nabi Mika melakukan di dalam pergumulannya yaitu mengharapkan Tuhan saja. Mengharapkan apa yang diharapkan Nabi Mika dari Tuhan yaitu janji-janji Tuhan. Menantikan dengan penuh pengharapan akan janji-janji Tuhan. Tidak bimbang, tidak ragu sedikit pun. Tetapi tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menepati janji-janjinya. Tuhan akan datang untuk menyelamatkan bangsa Israel. Nabi Mika ia bangkit untuk tidak meratapi kesedihannya, tidak meratapi pergumulannya. Tetapi ia bangkit dan menaruh harap hanya kepada janji Tuhan. Penuh keyakinan, percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu ada pemulihan. Pengharapan di dalam Tuhan ada keselamatan. Pengharapan di dalam Tuhan ada pembebasan. Jadi apapun persoalan, pergumulan yang kita hadapi saat ini, taruhlah pengharapanmu hanya kepada Tuhan saja. Kita berharap akan janji-janji pertolongan yang dari Tuhan. Pengharapan kita di dalam Tuhan tidak sia-sia. Kita mengimani akan hal ini. Untuk itu, pengharapan di dalam Tuhan haruslah kita jaga. Kita jaga agar terus menyala dan tidak mati. Karena firman Tuhan katakan, pengharapan di dalam Tuhan, pengharapan itu adalah sauh
jangkar yang ditancapkan ke dasar laut untuk mengendalikan sebuah kapal. Milikilah pengharapan yang dari Tuhan. Taruhlah harapanmu kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Tapi taruhlah, berharaplah hanya kepada Tuhan saja. Lalu yang ketiga, apa yang Nabi Mika lakukan? Ayat 7 bagian C. Allahku akan mendengarkan aku berdoa. Nabi Mika berdoa. Mika percaya bahwa Tuhan akan mendengar seruan doanya. Nabi Mika meyakini bahwa ketika ia menaikkan doanya, Tuhan yang mendengar, Tuhan yang menjawabnya. Tuhan mendengar doa umat yang dikasihi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah engkau berdoa di dalam pergumulanmu? Jika sudah, yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang mendengar akan seruan doamu. Yakin dan percayalah bahwa Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulanmu, doamu. Tunggu saja, karena Tuhan punya waktu yang tepat, bukan waktu kita. Tuhan tahu mana yang tepat untuk kita, untuk menjawab segala pergumulan kita. Saya punya kesaksian. Beberapa bulan ke belakang, tahun-tahun ke belakang, saya menanti-nantikan, menunggu-nunggu jawaban Tuhan. Sambil saya menunggu jawaban Tuhan, saya menaruh pengharapan hanya di dalam Tuhan. Yakin Tuhan mendengar. Entah cepat, lambat, namun memiliki keyakinan Tuhan akan menjawab. Puji Tuhan, baru tahun ini, tahun 2020, Tuhan mendengar. Tuhan menjawab akhir bulan 5 kemarin. Tahu berapa lama saya berdoa? Dari tahun 2014. Hitung, kurang lebih 5 atau 6 tahun. Menanti-nantikan jawaban Tuhan. Dan terkadang saya membuat gerah, lelah, capek. Mengharapkan. Namun sambil saya menantikan, saya bekerja, saya berusaha. Tidak tinggal diam di tempat. Bapak Ibu, status saya seorang guru yang masih honor. Masih guru bantu. Sampai sekarang masih guru bantu. Seorang guru itu diwajibkan dan harus punya, saya ada catat di sini sebab saya seringkali lupa. NUPTK artinya nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Betapa pentingnya nomor ini. Kalau ada senior gembala kita, ibu gembala, dia tahu betul itu. Apa itu NUPTK? Betapa pentingnya seorang guru itu. Sebab beliau adalah seorang guru juga yang sudah pensiun. Dan sempat ibu gembala katakan pada saya, Nat, harus urus cepat itu, Nin boleh tidak. Harus cepat bikin itu, jangan santai. Penting sekali itu. Harus itu, segera. Dan saya katakan, iya tante, ini lagi sementara urus ini. Dan memang dalam mengurus ini itu tidak mudah. Teman-teman, saya katakan dari tahun ke tahun itu sangat sulit karena semakin banyak tuntutannya yang harus disiapkan. Singkat cerita, saya sudah pergi di LPMP karena kebetulan waktu mengurus itu harus ke sana, balik lagi ke dinas, lalu pergi lagi di sekolah, segala macam. Tapi sampai tahun kemarin, bulan kemarin, mental, tidak ada jalan keluarnya. Sampai teman saya katakan begini, Nat, Nin boleh babadiang, harus jemput bola. Ini penting, harus dia jemput bola, jangan babadiang. Mungkin perlu ada orang dalam, supaya bisa bantu. Dalam hati saya katakan, saya sudah melakukannya. Kurang bola berbentuk bagaimana? Gregetan. Karena dari berbulan-bulan. Sudah lama saya menanti dan mengurusnya.
dibandingkan teman saya yang baru masuk, hanya hitung berapa bulan langsung keluar. Lah saya katakan, Tuhan, apa tapi salah? Saya menunggunya, dan kemarin setelah dibuka pendaftaran ini, karena memang sulit untuk mengurus ini, tahun ini dibuka, bisa jadi tahun depan ditutup, tunggu lagi 2 tahun. Dan diwajibkan harus punya nomor ini, tidak boleh tidak. Lalu kemarin bulan 4 dibuka, teman-teman katakan, Nat, kumpul juga berkas lewat dapodik sekolah. Oh iya, operator sekolah. Kumpul, lalu kirim lewat online. Saya berdua dengan teman saya. Masuk begini, 1 minggu menunggu, ditolak lagi. Aduh, ditolak. Sudah, kirim lagi, menunggu lagi 1 minggu. Waktu untuk ini tuh sudah mau ditutup. Ini belum kelar-kelar. Teman-teman yang lain sudah ada informasi, sudah sok kelar dorang, apa ngana belum. Kirim lagi, tolak lagi 2 kali. Saya katakan, Tuhan, ini sombong ketiga kali. Sampai operator sekolah saya pun juga menyerah. Nah, kita sudah tahu apa yang salah di sini. Sudah, pokoknya tetap memiliki keyakinan, pasti Tuhan akan menolong. Setelah kirim lagi untuk yang ketiga kalinya, tunggu hampir 2 minggu. Agak lama menunggu karena antre, banyak yang mengurus. Dan katakan, Cik, Mbak antri, jadi tunggu. Oke, hampir 2 minggu. Buka, lalu teman saya katakan, Nat, valid. Oh iya, coba klik. Klik, keluar nomor itu. Waktu dia katakan keluar, saya histeris, saya teriak di dalam kantor. Teman-teman saya kaget, kenapa Nat? Nyanda, ini komang sudah bertahun-tahun kita ada urus ini. Masa baru tahun ini? Orang semua tertawa. Kalau dia bilang, iyo Kang Nat, bukan main ngana kita coba teman ngana pi di sana. Iyo, nyanda. Teman saya yang satu hanya hitung berapa minggu. Sekali dia urus, hanya tunggu berapa minggu langsung keluar. Saya katakan, bersyukur ngana, mujur ngana, cepat. Saya tahun ke tahun, dari tahun 2014. Sejak saya menggabungkan diri. Saya mulai urus ini, tidak ada. Baru tahun ini, di sini saya melihat bahwa waktunya Tuhan bukan waktumu, Natalia. Iya. Waktunya Tuhan, Tuhan tahu mana yang tepat untuk engkau. Jangan kecewa, jangan bandingkan kamu dengan temanmu yang hanya hitung berapa minggu. Iya. Saya memiliki keyakinan, tetap menunggu, penuh pengharapan bahwa Tuhan akan menjawab. Kita kembali dalam firman Tuhan ini. Nabi Mika, ia melakukan 3 hal ini di dalam menghadapi pergumulannya. Ia bangkit untuk tetap menunggu-nunggu pertolongan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan, dan tetap berdoa. Bahwa ketika mereka berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan menjawabnya. Mika sangat yakin bahwa ada saatnya di mana Tuhan akan memulihkan dan menyelamatkan bangsa Israel. Hal yang sama untuk dapat kita terapkan, aplikasikan di dalam kehidupan kita untuk tetap memiliki keyakinan pertolongan dari Tuhan. Tidak berputus asa dalam ratap tangis kesedihan karena begitu beratnya beban pergumulan yang dihadapi. Tetapi bangkitlah, sebab tidak ada yang terlalu berat di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan, yang engkau alami tidak melebihi kapasitas kemampuanmu. 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami tidak melebihi akan kekuatan kemampuan kita. Tuhan mengizinkan pergumulan itu
Karena Tuhan tahu sampai di mana batas kemampuan kita. Kita disanggupkan untuk menghadapi semuanya. Pergumulan itu tidak membuat kita sampai jatuh tergeletak. Ayat yang terakhir. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Lalu kita buka di dalam Mazmur 37 ayatnya yang kedua 4. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Ia membangunkan kita, tidak sampai tergeletak. Persoalan, pergumulan yang kita hadapi tidak membuat kita sampai jatuh. Kalaupun jatuh, Tuhan yang akan menolong kita. Tangan Tuhan yang akan menopang dan membangunkan kita kembali. Jadi jemaat Tuhan, jangan kecewa, jangan bersedih, jangan berputus asa ketika persoalan itu datang menghampirimu. Tetapi bangkitlah dan nyatakanlah diri untuk senantiasa menaruh harap, menunggu-nunggu Tuhan, menaruh harap sambil berdoa, memiliki keyakinan bahwa Tuhan yang mendengar doaku. Puji Tuhan, saya akan mengakhiri firman Tuhan saat ini dengan satu filosofi dari bambu. Apa yang dapat kita pelajari dari bambu ini? Setelah saya browsing, saya cari, saya baca, saya pelajari banyak. Namun saya ambil satu titik, akarnya. Bapak Ibu, berapa lama dibutuhkan di dalam pertumbuhan bambu ini? Benih bambu yang ditanam, berapa lama dibutuhkan agar pohon bambu ini tumbuh tinggi, menjulang tinggi? Kurang lebih 5 tahun. 5 tahun itu hanya pada akarnya saja, bukan pada batang bambunya. Dibutuhkan 5 tahun untuk menumbuhkan akar bambu ini. Pertumbuhan pertama itu mengalami pertumbuhan yang paling dahsyat. Pada tahun yang kelima itu akarnya. Nanti setelah 5 tahun ke atas baru pada batang bambunya yang tinggi. Butuh 5 tahun untuk akarnya. Akar ini sama dengan fondasi. Agar ia mampu menopang ketinggian pohon bambu itu yang tingginya kurang lebih 30 meter. Tinggi. Butuh 5 tahun pada akarnya. Hanya pada akar bambu ini, fondasinya ini. Agar ia tidak mudah tercabut, roboh pohon bambu itu ketika ditiup angin, badai, hujan. Ia tetap berdiri dan tetap mampu menopang ketinggian bambu itu 5 tahun. Nah, saat kita sedang mengalami persoalan, pergumulan, disitulah kita menumbuhkan akar iman kita. Disitulah kita menumbuhkan akar fondasi kita, dasar kita. Agar kelak tampil sebagai pemenang, muncul sebagai pemenang, mengalahkan segala pergumulan yang ada. Berapa tahun kita butuhkan untuk menumbuhkan akar iman kita, fondasi kita? Kalau akar bambu 5 tahun. Kalau kita berapa tahun? Selama kita ada di dalam dunia ini. Sampai Tuhan datang. Sampai Tuhan menyatakan mujizatnya. Karena selama kita ada, persoalan itu akan selalu datang menghampiri kita. Dan ketika persoalan itu menghampiri kita, disitulah kita menumbuhkan akar iman kita. Disitulah kita mengatur, menumbuhkan dasar kita. Agar kita menjadi manusia yang kuat, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa, kecewa dan lain sebagainya. Ketika persoalan kekecewaan datang menghampiri,
Di situ kita menumbuhkan akar iman, fondasi kita. Dan ketika kita sedang menumbuhkan akar iman kita, mengatur fondasi kita baik, sedang di dalam pergumulan, ingatlah satu hal, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan tidak lepas. Mari kita bangkit berdiri. Biar waktunya Tuhan saja. Waktunya Tuhan sajalah yang berbicara bagi kita. Bapak Ibu jangan kecewa. Jangan berputus asa. Miliki pengharapanmu di dalam Tuhan. Bangkit dalam pergumulanmu. Sambil nyatakan diri untuk menanti dan menunggu-nunggu waktunya Tuhan. Tetap yakin dan berdoa bahwa Tuhan punya waktu untuk menolong kita. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita menunggu, waktu Tuhan itu yang paling tepat. Waktu Tuhan itulah yang terbaik. Terima kasih untuk remamu pada hari ini Tuhan. Kami akan selalu menanti-nantikanmu. Duduk diam dan menyaksikan pertolongan Tuhan untuk masa depan kami, untuk keluarga kami, untuk suami istri kami, untuk anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus pegang erat tangan kami. Yesus pegang erat tanganku. Dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku.
terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Puji Tuhan, firman Tuhan yang menguatkan iman kita, amin. Saatnya kita untuk memberikan persembahan. Kantong persembahan akan dijalankan 2 kantong. Yang pertama kantong persembahan biasa dan yang satu untuk persembahan Natal. Dan yang di depan ada 2 kotak persembahan, yang satu kotak persembahan perpuluhan dan yang satu kotak persembahan khusus. Mari berikan persembahanmu yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Bagi seluruh jemaat GCA Winangun Manado, kita akan mengadakan mesbah doa keluarga di rumah masing-masing setiap Rabu pukul 7.30 malam. Dan pada hari Jumat, doa dan puasa tetap berlangsung di mesbah masing-masing, dan pada malam harinya kegiatan doa bersama pada pukul 7 malam yang dilaksanakan di gereja. Pelayanan ibadah sekolah minggu pada pukul 8 pagi akan dilayani secara online melalui YouTube GCA Winangun Manado. Dan jemaat Tuhan terundang kembali dalam ibadah Minggu Raya GSCA Winangun pada pukul 10 pagi bertempat di House of Gamaliel GSCA Winangun Manado dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan. Dan ibadah Minggu Raya ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook maupun YouTube GSCA Winangun Manado. Bagi generasi muda, pukul 7 malam kembali terundang untuk menghadiri Youth Service di House of Gamaliel GSCA Winangun Manado
dengan memperhatikan protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan-pembatasan sesuai dengan anjuran yang ditetapkan, dan ibadah ini disiarkan pula secara live streaming di Facebook maupun YouTube GSCA Winangun Manado. Bila saudara sekalian memiliki beban dan ingin didoakan atau ingin dilayani secara khusus, dapat menghubungi sekretaris gereja di nomor berikut ini. Sehingga informasi tersebut dapat diteruskan kepada gembala, wakil gembala, dan staf pastoral untuk dapat dilayani. Dan jemaat sekalian, untuk pemberian persembahan, baik itu kas gereja, Natal, kas khusus, dan perpuluhan, bisa diberikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat diberikan secara langsung kepada bendahara, dan yang kedua melalui transfer di rekening gereja di nomor rekening yang sudah tertera. Dan bagi jemaat yang menggunakan metode ini, untuk dapat memberikan konfirmasi kepada bendahara ataupun sekretaris gereja agar persembahan yang diberikan dapat dibukukan. Sekian untuk news edisi minggu ini, Tuhan Yesus memberkati.
kebesaran-Mu Tuhan selama-lamanya. Terima kasih untuk persekutuan pada hari ini Tuhan. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberikan ucapan syukur dalam bentuk apapun. Juga bagi jemaat Tuhan yang memberikan persembahan dalam metode yang lain, Tuhan balas berkat berlipat-lipat kali ganda, 10, 30, bahkan 100 kali lipat. Tidak jemu-jemunya Tuhan, kami bersyafaat untuk bangsa dan negara kami. Biarlah pemulihan besar-besaran untuk bangsa dan negara kami, kota kami, daerah kami. Diberkatilah pemerintah kami, kepala negara beserta jajarannya, gubernur sampai wali kota sampai di tingkat desa kelurahan. Berikan mereka hikmat ya Tuhan, kekuatan dan kesehatan untuk memimpin bangsa dan negara kami. Selalu kami perkatakan, bangsa dan negara kami akan segera pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat yang utuh dan sempurna yang berasal dari Bapa segala terang. Disertailah Engkau kemanapun kakimu melangkah, duduk berdirinya Engkau, dimanapun Engkau keluar masuk, dijagai oleh Tuhan. Segala kutuk, sakit, penyakit, bakteri, virus yang mematikan, di dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan. Bahkan mayang-mayang maut sedikit pun dilalukan daripadamu. Maka tinggal dan pulanglah dalam damai dan sejahtera, dalam persekutuan Putra Allah dan Roh Kudus, menjadi milik dan bagian dari kita semua. Sampai kita dijemput Tuhan di angkasa yang indah permai. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang sudah terima berkat itu sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.